Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Wulandari. Saya adalah salah satu dosen program studi manajemen di Universitas Narotama, Surabaya. Keahlian saya adalah strategic management dan dalam kesempatan ini perkenankan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu komunikasi bisnis dan emotional quotient dengan bobot 2 SKS dan bagaimana mata kuliah ini berhubungan dengan keahlian saya. Mata kuliah komunikasi bisnis dan emotional quotient adalah mata kuliah yang sangat praktikal. Mata kuliah ini bertujuan untuk memperkenalkan ragam interaksi dalam komunikasi bisnis, memberikan penekanan tentang pentingnya komunikasi dalam praktek bisnis, mengidentifikasi halangan-halangan dalam praktek komunikasi atau communication barrier, serta bagaimana menanggulanginya. Selain itu, mata kuliah ini juga akan memberikan pengetahuan tentang cross-cultural understanding atau pemahaman komunikasi lintas budaya. Hal ini sangat penting karena saat ini kita hidup dalam diversitas yang luar biasa. Tidak hanya dengan bangsa lain, namun kita sebagai bangsa yang sangat beragam, kita memiliki banyak sekali bahasa serta latar belakang budaya yang berbeda. Oleh karenanya, pengetahuan dan penguasaan tentang cross-cultural understanding akan dapat membantu mahasiswa untuk bekerja dalam tim, serta mengerti serta memahami mitra kerja mereka dengan lebih baik. Dalam cross-cultural understanding juga akan diajarkan bagaimana mereka dapat berinteraksi atau membangun kepercayaan dengan mitra asing. Sebagai contoh, ketika mereka berbisnis dengan mitra dari Cina dan bagaimana mereka berbisnis dengan mitra dari Arab, mereka akan tahu apa do's and don'ts yang harus mereka lakukan dan mereka hindari. Contohnya seperti pemberian gift. Bagi mereka yang berasal dari Cina, apakah gift itu harus diserahkan di awal atau di akhir setelah kerjasama? Bagaimana mereka dapat menampilkan tidak hanya kata-kata yang terkesan meyakinkan dan tulus, namun juga ekspresi serta body language yang juga terkesan profesional. Yang paling penting dalam mata kuliah ini adalah ketika semua hal tersebut yang telah saya sampaikan kemudian diintegrasikan dengan elemen emotional intelligence. Jadi bagaimana kecerdasan emosional sangat berpengaruh dalam gaya kita berkomunikasi serta kesuksesan komunikasi. Banyak orang mengaku dapat berkomunikasi dengan baik, namun tidak banyak orang yang dapat berkomunikasi dengan empati. Dalam mata kuliah ini dijelaskan bagaimana emotional intelligence sangat mempengaruhi bagaimana kita perceiving atau memahami suatu keadaan dan bagaimana kita melihat posisi lawan bicara kita dan bagaimana kita harus menempatkan diri. Dalam proses ini pun bisa memicu pertumbuhan atau kenaikan tingkat kedewasaan mahasiswa seiring dengan diskusi yang dilakukan di kelas. Dan menurut saya, mata kuliah komunikasi bisnis dan emotional quotient menjadi salah satu mata kuliah yang sangat penting untuk dikuasai, apalagi ketika 50% lebih dari mahasiswa kami adalah pekerja. Ketika mereka dapat menguasai materi ini dengan baik, tentunya teknik komunikasi mereka akan sangat berkembang. Dan karena keahlian saya kebetulan di bidang strategic management, saya dapat memberikan strategi-strategi komunikasi bisnis yang efektif, empatik, serta juga sukses. Hal lain yang juga tidak kalah penting yang diajarkan dalam mata kuliah ini adalah tentang anger management. Bagaimana kita dapat menguasai emosi kita sendiri, bagaimana kita dapat mengenali ketika emosi itu sudah mulai meninggi. Ketika kita dapat mengenali apa pemicunya, kita akan dapat mempelajari bagaimana menanggulanginya. Sehingga kita tidak akan menjadi orang yang mudah terprovokasi atas situasi atau pembicaraan tertentu dari lawan bicara kita. Hal lain yang juga saya ajarkan dalam mata kuliah ini adalah tentang leadership.
Leadership sangat berpengaruh besar dalam kesuksesan sebuah perusahaan. Sebagai seorang leader, Anda harus menjadi seorang komunikator yang baik dan mampu merangkul anak buah Anda. Oleh karenanya, komunikasi sebagai seorang leader dan komunikasi dalam proses leadership sangat penting untuk dapat menyatukan semua orang yang Anda pimpin berada dalam satu visi dan misi, membuat mereka semua menumbuhkan sense of belonging dan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan. Di akhir pertemuan, mungkin sekitar 2-3 pertemuan, saya akan mengajarkan mahasiswa tentang teknik-teknik atau strategi komunikasi bisnis yang efektif. Jadi tidak hanya teori, namun saya juga memberikan teknik yang dapat langsung dipraktekkan. Salah satu contohnya adalah teknik mirroring, di mana teknik ini dapat dipraktekkan untuk membangun kepercayaan lawan bicara kita kepada kita secara singkat. Teknik mirroring juga sangat berguna untuk menciptakan chemistry dalam hubungan apapun itu, namun dalam hal ini konteks yang dibahas adalah konteks profesional, sehingga tujuan dari teknik mirroring ini adalah untuk membuat lawan bicara kita secara instan dapat mempercayai kita. Sebelum ujian akhir semester, saya akan memberikan mahasiswa strategi-strategi komunikasi bisnis yang efektif. Salah satu contohnya adalah teknik mirroring, di mana teknik mirroring ini sering digunakan untuk membangun kepercayaan lawan bicara atau mitra kita secara instan. Teknik mirroring ini juga dapat berfungsi untuk membuat lawan bicara kita simpati kepada kita, dan teknik ini akan dipraktekkan oleh mahasiswa nantinya pada saat ujian akhir. Dan dari seluruh kelas yang telah saya ajarkan, mereka sangat welcome, mereka sangat bahagia, sangat happy ketika mereka dapat mengetahui teknik-teknik semacam ini, karena mereka akan langsung dapat merasakan manfaatnya di lapangan. Dari seluruh penjelasan saya sudah terlihat bahwa penekanan saya dalam mata kuliah ini adalah tidak hanya membuat mahasiswa mampu menguasai teknik-teknik komunikasi bisnis yang efektif dan strategik, namun juga bagaimana menjadi seorang komunikator yang empatik serta bijak dalam menyikapi berbagai macam situasi yang mungkin saja mereka hadapi di dunia kerja. Berikut ini adalah beberapa subjek yang saya bahas dalam mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Emotional Quotient. Yang pertama, definisi komunikasi dan pentingnya komunikasi. Yang kedua, emotional intelligence dan bagaimana emotional intelligence berpengaruh dalam komunikasi. Yang ketiga, halangan-halangan dalam komunikasi atau communication barriers. Yang keempat, cross-cultural understanding atau komunikasi lintas budaya. Yang kelima adalah berbagai bentuk interaksi dalam komunikasi bisnis secara profesional seperti memo, meeting, lobby, bisnis teleponing, dan sebagainya. Yang keenam adalah anger management. Yang ketujuh adalah teknik-teknik komunikasi bisnis. Dan yang kedelapan adalah leadership. Dalam proses perkuliahan, saya menggunakan metode DIA, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Kita akan membahas yang pertama, yaitu delivery. Di dalam kelas, saya banyak menggunakan textbook asing sebagai resources pembelajaran, dan saya juga menggunakan case study sebagai bahan diskusi dengan mahasiswa untuk mengetahui bagaimana harus bereaksi terhadap berbagai keadaan yang menuntut mereka untuk dapat mempraktekkan keahlian komunikasi bisnis yang mengintegrasikan kecerdasan emosional di dalamnya. Metode yang kedua yaitu interaction. Dalam berinteraksi dengan mahasiswa, saya tidak pernah memposisikan mahasiswa sebagai subordinat, melainkan sebagai mitra yang equal. 50% lebih dari mahasiswa Universitas Narotama adalah kaum pekerja. Oleh karenanya, saya memiliki beberapa channel komunikasi yang sangat banyak menggunakan IT.
Salah satunya adalah WhatsApp, di mana mereka bisa menghubungi saya dan berkonsultasi 24/7. Dan kemudian saya juga menggunakan platform e-learning Universitas Narotama yang disebut Elina untuk saya mengupload materi tiap minggunya bagi mereka untuk belajar. Dan yang ketiga, saya juga menggunakan video untuk mereka dapat lebih memahami contoh-contoh komunikasi bisnis yang baik, dan saya menggunakan Google Classroom untuk bisa berdiskusi lebih jauh dengan mahasiswa. Metode yang ketiga adalah assessment. Untuk dapat mengukur performa pembelajaran mahasiswa saya, yang pertama saya selalu menjelaskan bagaimana saya menilai mahasiswa. Kesepakatan ini penting. Oleh karenanya, pada pertemuan pertama saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan di mana di situ tertera jelas bagi saya absen 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir berbobot 40%. Dari situ, saya juga menjelaskan kepada mereka bahwa komunikasi bisnis dan emotional quotient adalah mata kuliah yang praktikal, sehingga ujian akhir dan ujian tengah semester pasti berupa ujian lisan dan praktek, di mana saya dapat benar-benar mengetahui penguasaan dan pemahaman mereka terhadap pengintegrasian kecerdasan emosional kepada komunikasi bisnis. Saya akan memberikan mereka contoh kasus atau sebuah keadaan, dan saya akan menanyakan bagaimana Anda bereaksi terhadap keadaan semacam ini dari perspektif komunikasi bisnis dan emotional quotient. Dari tingkat komprehensitas jawaban mereka, saya dapat mengukur tingkat penguasaan materi. Dan kemudian dari ujian praktek yang mereka lakukan dengan bentuk video, di mana mereka akan mempraktekkan salah satu teknik komunikasi yang paling banyak digunakan untuk mendapatkan kepercayaan seseorang secara instan, yaitu mirroring. Dari situ saya akan mengetahui tingkat keberhasilan mahasiswa tersebut mempraktekkan teknik komunikasi tersebut. Sebagai kesimpulan, mata kuliah komunikasi bisnis dan emotional quotient menurut saya adalah salah satu mata kuliah yang sangat penting untuk dapat dikuasai oleh mahasiswa. Karena mata kuliah ini benar-benar mengajarkan tentang praktek-praktek dan strategi komunikasi bisnis yang baik. Namun bagian pentingnya adalah bahwa komunikasi bisnis tersebut diintegrasikan dengan kecerdasan emosional. Kita semua dapat berkomunikasi, namun tidak banyak dari kita dapat mempraktekkan komunikasi dengan empati. Komunikasi di mana kita dapat menempatkan diri di sepatu orang lain, ikut merasakan dan ikut memproyeksikan bagaimana persepsi orang tersebut terhadap komunikasi yang kita lakukan. Sehingga dengan menguasai materi komunikasi bisnis dan emotional quotient, mahasiswa tentunya akan dapat menjadi seorang komunikator yang handal, profesional, serta juga berdaya saing, sehingga menghadapi klien dengan banyak tipe. Satu, mereka tidak akan takut. Yang kedua, mereka akan dapat menonjolkan kualitas pribadi mereka dan tetap humble. Berikut ini akan saya berikan cuplikan bagaimana saya mengajar di kelas. Kebetulan kelas ini adalah kelas tatap maya melalui Google Meet. Di situ saya juga akan berinteraksi dengan mahasiswa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, apa kabar? Waalaikumsalam, Mem. Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Selamat datang nih ya di rekap kita untuk chapter 3. Kemarin udah saya upload di Elina untuk materinya, dan pasti kalian udah pelajari karena ada homework juga di sana. Nah, hari ini kita akan diskusi, kita akan rekap lagi tentang materi barriers of communication. Tapi so far semuanya sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, baiklah. Saya akan memulai screen share. Nanti kalau wajah saya nggak kelihatan nggak apa-apa. Mau tanya langsung aja di-cut nggak apa-apa. Jadi kita bisa langsung discuss di situ. Oke? Sekarang saya akan share screen. Alright.
Oke, ini dia materi kita yang akan kita rekap hari ini, teman-teman. Masih ingat bahwa communication barriers itu artinya adalah halangan-halangan dalam komunikasi. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah tipe-tipe dari halangan dalam komunikasi dan juga bagaimana menanggulanginya. Oke, yang pertama nih, masih ada yang ingat nggak dari materi yang udah saya kasih kemarin di Elina? Physical noise itu apa ya? Itu halangan komunikasi kenapa tuh? Langsung aja open mic boleh? Itu halangan yang ada di sekitar, misalnya kayak gangguan-gangguan gitu. Gangguan apa Mas? Gangguan copet atau apa? Bukan, kayak itu, kayak orang yang sifatnya nggak baik gitu. Misalnya penampilannya atau menjudge gitu. Oke, physical noise ya. Kalau physical noise ini ya, ini adalah artinya seperti namanya, noise itu kan gangguan ya bahasa Indonesianya. Physical itu adalah gangguan fisik. Nah, fisik ini maksudnya apa? Suara, teman-teman. Jadi semisal nih kalian berkomunikasi di area yang pada saat itu berisik. Contoh, kalian baru landing di bandara, belum masuk terminal, kalian menerima telepon. Nah, disitulah physical noise bisa terjadi karena lingkungan yang terlalu berisik tentu saja mengakibatkan proses komunikasi tidak lancar. Nah, pertanyaannya nih sekarang, bagaimana menanggulangi hal ini? Physical noise. Apa yang harus kita lakukan ketika lingkungan kita berisik supaya komunikasi tetap jalan seperti apa? Ada pendapat? Mbak Share mungkin? Silakan share. Apa kita harus stay di tempat itu aja? Belum di open mic. Oke. Oh, Mbak Share nggak bisa open mic ya? Rusak atau gimana headsetnya? Iya, kayaknya rusak deh. Mungkin Berlian bisa bantu? Gimana? Kalau lingkungan kita berisik, kita ingin proses komunikasi tetap lancar. Gimana enaknya? Mungkin gimana ya? Aku masih gak kebayang sih, Mem. Tapi mungkin kita bisa lebih, lebih kok rame banget gitu ya, kayak misalkan di bis gitu, komunikasi mungkin bisa lebih deket, lebih pakai berisyarat gitu, biar kita juga nggak berisik gitu di dalam ruangan, di dalam bis gitu. Oke, ya itu adalah jawaban yang benar. Dan kalau kita bercakap-cakap via telepon misalnya, kita bisa bilang, aku akan telepon kamu nanti, misalnya I will call you later, atau aku masih di bandara baru landing, habis ini aku WhatsApp misalnya seperti itu. Tapi kalau kita berkomunikasinya tatap muka, biasanya kita bisa melakukannya dengan kita mendekatkan diri, ya langsung aja kita bisikin ke telinganya gitu misalnya ya, nanti aja di terminal atau kita cari tempat yang lebih sepi misalnya supaya bisa saling mendengar. Oke, yang kedua adalah technical noise, teman-teman. Technical noise ini adalah gangguan komunikasi yang berasal bukan dari kalian pribadi ya, tapi dari gadget yang kalian gunakan untuk berkomunikasi. Sebagai contoh, pada saat kalian menelpon, kemudian kalian masuk ke dalam lift, sudah pasti ketika lift itu berjalan, sinyalnya tidak stabil, jadi bisa jadi yang lawan bicara ngomong A, kalian terimanya A minus gitu ya, atau A plus. Nah, jadi untuk mengatasi gangguan-gangguan seperti itu lebih baik ketika kita akan masuk ke dalam lift, kita informasikan sebelumnya, aku sebentar lagi masuk ya ke dalam lift, kita akan sambung obrolan ini setelah ini. Nah, technical noise ini juga bisa terjadi misalnya ketika kalian akan meng-email seseorang dan kemudian komputer yang kalian gunakan tiba-tiba hang. Nah, itu juga adalah salah satu contoh technical noise. Jadi sekali lagi, technical noise adalah gangguan komunikasi yang diakibatkan oleh gadget yang kalian gunakan, bukan dari kalian pribadi. Nah, sekarang psychological noise. Nah, psychological noise ini cukup unik gitu ya. Ada yang masih ingat contohnya yang saya kasih di Elina? Maisa masih ingat nggak? Bisa dicontohin lagi, Mem. Oke. Psychological noise, kira-kira? Psychological noise itu
Belum open mic ya Basyar ya? Kayak tadi headsetnya bermasalah nih masih. Oke, nggak apa-apa. Psychological noise ini adalah gangguan komunikasi teman-teman yang terjadi ketika kalian tidak konsentrasi pada inti percakapan, tidak konsentrasi pada lawan bicara. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika misalnya nih, oke, mahasiswa, students, hari ini kita akan mengadakan kelas outdoor. Nah, kita pergilah ke taman gitu ya untuk mengadakan pertemuan kelas. Ketika kita sampai di taman ternyata kondisinya baru selesai hujan, akhirnya bangkunya basah misalnya, kemudian rumputnya basah. Nah, pada saat yang bersamaan saya menyampaikan materi. Kira-kira kalian sebagai mahasiswa bisa enggak untuk mengerti dan mencerna materi yang saya berikan dengan baik? Tentu saja tidak ya, karena kalian pasti bingung, aduh basah nih, nggak nyaman nih, aduh gimana nih, kotor ntar bajunya. Nah, itu adalah psychological noise. Jadi, tubuh kalian di sini, tapi pikirannya di tempat lain. Pikirannya konsen ke tempat lain. Contoh lagi yang gampang untuk psychological noise itu adalah kalian habis berantem sama pacar, masuklah di kelas. Dosennya memberikan materi. Kalian kelihatannya sih memperhatikan, secara fisik memperhatikan, tapi ternyata secara psikologis pikiran kalian tidak berada di sana. Nah, itu adalah gangguan komunikasi yang kita sebut dengan psychological noise. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Psychological noise itu cara mengatasinya pasti dari kesadaran individu ya. Kadang bisa dari lawan bicara yang menegur, "Hey, what's the matter with you? Kamu kenapa? Kok blank?" gitu ya. Atau dari diri kita sendiri, kita yang menyadari bahwa no, saya harus bisa membagi. Saat ini saya sedang berada di kelas, saya akan konsen dulu. Semua pikiran atau beban yang lain yang harus saya pikirkan, saya taruh dulu. Setelah kelas ini selesai, akan saya pikirkan kembali. Nah, itu cara mengatasi psychological noise. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu kendala yang paling umum terjadi, yaitu poor timing atau waktu yang tidak tepat. Oke, ada yang bisa jelasin nih? Risha bisa jelasin? Poor timing, waktu yang tidak tepat. Kira-kira kayak apa sih ini kendalanya nih? Poor timing itu kayak mungkin beban terlalu banyak yang disampaikan sehingga waktu pelaksanaan itu jadi kurang tepat gitu. Iya, Mem. Oke, jadi maksudnya ketika kita mengadres sesuatu pada saat yang salah gitu ya. Iya. Nah, jadi betul. Jadi itulah poor timing. Jadi ketika kita akan berkomunikasi, kita akan melakukan proses komunikasi, namun saatnya atau timingnya itu tidak tepat. Contoh misalnya ketika kita seperti yang digambar ini ya, kita baru saja mengikuti rapat perusahaan dan di situ atasan kita berpidato bicara tentang bagaimana kondisi perusahaan saat ini, kita harus prihatin karena pemasukan kita tahun ini berkurang, jadi kita harus kerja lebih keras, bla 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 ya. Nah, setelah rapat itu, kemudian kita berpikir, oke lah aku mau menghadap bos, aku mau bertanya sama bos, ada nggak sih kemungkinan aku bisa naik gaji, karena selama ini aku udah kerja di perusahaan ini 13 tahun, saya sudah berdedikasi. Akhirnya si karyawan ini datanglah menghadap ke si bos. Kira-kira dengan timing yang seperti itu, ya keadaan perusahaan sedang seperti itu, kemudian karyawan ini meminta kenaikan gaji atau promosi, kira-kira tepat nggak kayak gitu? Otomatis nggak tepat. Jadi pasti reply yang akan diberikan oleh bosnya itu pasti bukan reply yang positif gitu ya. Pasti dia marah-marah nih seperti yang ada di gambar ini. Jadi itulah makna dari poor timing. Contoh lain yang sederhana yang bisa kalian tangkap juga dengan lebih mudah adalah contoh semisal kalian ingin melobi papa kalian untuk beliin motor misalnya. Karena udah 17 tahun udah waktunya nih saya punya motor sendiri. Nah, waktu itu ayah kelihatan mukanya serius gitu kan ya, sambil merenung serius gitu, ngasep jebal-jebul. Nah, pada saat itu terus bilang, "Yah, motor ya, udah 17 tahun nih Pak ya, aku harus punya motor nih." Nah, kita tidak membaca bahwa pada saat itu nih ayah kelihatannya sedang memikirkan sesuatu yang lebih serius gitu ya. Nah, itu poor timing. Jadi ketika komunikasi dilakukan di timing yang salah, maka komunikasi itu tidak akan menjadi produktif. Cara mengatasinya bagaimana? Simple aja.
Makanya kenapa mata kuliah ini disebut komunikasi bisnis dan emotional quotient. Kita harus bisa memposisikan kecerdasan emosional kita untuk bisa merasakan kira-kira lawan bicara kita ini sedang dalam mood seperti apa, sedang dalam keadaan seperti apa. Kalau kita merasa waktunya tidak tepat, ada baiknya kita tunda dulu apa yang kita komunikasikan, atau kita merubah cara kita berkomunikasi. Semisal memang itu urgent gitu ya, dan kemudian bos kita sedang tidak dalam mood yang baik, kita bisa rubah cara komunikasi kita seperti ini. Bapak, maaf saya mengerti mungkin saat ini waktunya tidak tepat, namun saya barusan mengirimkan laporan di email Bapak terkait kondisi profitabilitas perusahaan saat ini, mohon ditengok ketika Bapak sudah ada kesempatan. Nah, seperti itu nggak apa-apa. Jadi paling tidak kita bisa menunjukkan kita respect, kita menghormati keadaan lawan bicara kita sekarang. Oke, next ada perceptual bias. Ini tentang keywordnya saya kasih tentang first impression. Ada yang kira-kira bisa bantu jelasin bagaimana first impression ini sangat berpengaruh dalam proses komunikasi. Karena ketika first impressionnya salah, maka yang terjadi juga kita bisa dianggap, wah bukan seperti itu nih, gitu loh. Kayaknya saya pernah ada cerita nih dari Maisa nih soal copet. Bisa di-share nggak? Waktu di kelas kita sempat ngobrol soal itu dan itu menarik. Oke, bisa di-share? Iya, jadi dulu itu saya sama teman saya yang di suatu mall gitu, Mem. Terus tiba-tiba aku pakai topi dan buku kebetulan panjang gini kan, pakai jaket juga. Nah terus tiba-tiba itu ada orang melihat itu nggak enak, Mem. Ya pikir ya ada apa ya, terus aku ngira ya mungkin kayaknya ada yang salah pemakaian itu kan. Oke, nah itu menarik ya, padahal kita bukan kriminal dan kita tidak berniat menampilkan diri seperti kriminal, tapi kenapa orang lain bisa berpikir kita salah gitu ya. Nah ini adalah yang dinamakan perceptual bias atau bias dalam persepsi. Persepsi itu muncul dari biasanya apa yang kita lihat. Jadi otak kita digest apa yang kita lihat dan memunculkan asumsi atas itu. Nah, ketika misalnya kita ingin dikenal sebagai orang yang smart, tapi kita tidak dress in a smart way. Kita cenderung misalnya pakai celana belel-belel, kaos itu juga nggak proper. Bagaimana orang lain bisa menangkap image bahwa kita ini smart, padahal penampilan kita seperti itu. Jadi makanya untuk perceptual bias teman-teman, first impression is so important. Ketika kalian datang misalnya ke interview kerja, pastikan dress code kalian itu sudah sesuai supaya interviewer juga bisa menangkap kesan komunikasi yang kalian sampaikan, tidak hanya melalui verbal, tidak hanya melalui body language, tidak hanya melalui face expression, tapi juga melalui your appearance. Karena dalam komunikasi, cara kita menampilkan diri adalah bagian dari komunikasi itu sendiri. Oke, nah itu cara mengatasi perceptual bias. Nah sekarang kita masuk di lack of interest. Ya, lack of interest ini sesuai namanya, lack itu adalah kekurangan, interest adalah ketertarikan. Jadi tidak ada rasa tertarik. Di Elina sempat saya kasih contoh yang sangat mudah, seorang sales credit card gitu ya. Sedang berusaha mencari customer dan pada saat itu dia mendatangi seorang bapak-bapak yang pakai peci, jenggotnya panjang, celana. Nah, harusnya sales ini ketika sudah melihat bapak itu, harusnya sales ini sudah segera tahu bahwa beliau ini mungkin tidak akan tertarik dengan kartu kredit karena mungkin dalam kepercayaannya kartu kredit itu riba gitu ya, tidak halal misalnya. Harusnya sales ini dapat mencari customer yang lain aja. Tapi di contoh yang saya berikan tetap akhirnya sales itu tetap approach dan seperti dugaan Bapak itu menolak. Karena apa? Karena lack of interest, karena saya nggak tertarik gitu. Itu bukan dalam prinsip saya. Jadi teman-teman, ketika kalian menghadapi kendala komunikasi seperti ini, ketika Anda sudah membaca lawan bicara Anda atau mitra komunikasi Anda tidak tertarik pada subjek yang sedang Anda komunikasikan, ada dua pilihan. Yang pertama, Anda sudahi komunikasi itu. Yang kedua, you listen from your partners. Jadi Anda berusaha untuk mendengarkan
apa sih sebenarnya kemauan mereka, apa sih harapan mereka, apa sih interest mereka. Contoh misalnya, Anda adalah sales asuransi, Anda bla bla tentang asuransi kesehatan ya, dan kemudian kelihatan nih mukanya orangnya bosen nih. Anda bisa ngomong, oke, saya rasa mungkin produk ini bukan yang Anda butuhkan saat ini. Kalau saya boleh tahu apa urgensi Anda untuk asuransi pada saat ini. Nah, kemudian mungkin orangnya akan bicara, saya tuh sebetulnya butuh asuransi perlindungan kebakaran atau misalnya asuransi kendaraan. Nah, dari situ kalian bisa memulai komunikasi dari common interest atau ketertarikan yang sama dan dari situ kemungkinan untuk proses komunikasi ini dapat berhasil juga lebih besar. Oke, nah sekarang kita masuk ke psychological bias. Kalau tadi ada perceptual bias, ini adalah psychological bias, adalah bias yang terjadi karena memang dari sisi psikologis lawan bicara kita. Contoh ya, manusia di dunia ini kan memang bermacam-macam nih teman-teman ya. Ada manusia yang rendah hati, ada manusia yang tinggi hati. Ya memang kita diciptakan berbeda-beda. Rambut boleh sama hitam tapi isinya warna-warni gitu ya. Nah, psychological bias ini contohnya misalnya kita ketemu dengan orang yang beliau ini S1, S2, S3 lulusan luar negeri dan beliau pergaulannya sudah di kalangan jet set, di kalangan orang-orang yang berada dan berilmu. Nah, kemudian beliau punya prinsip nih, oke, karena saya berada di level ini, saya tidak akan mau bergaul dengan orang yang di levelnya di bawah saya misalnya. Nah, ketika Anda yang memang saat itu kebetulan misalnya S1, berusaha untuk reach out komunikasi dengan orang yang seperti ini bisa menimbulkan psychological bias. Karena apa? Karena dari awal orang ini sudah tidak ingin gitu ya, tidak punya keinginan atau ketertarikan untuk bisa berkomunikasi dengan orang yang tidak selevel dengan dia. Nah, kalau Anda menemui kendala seperti ini, teman-teman, pilihannya hanya satu, masih banyak ikan di laut gitu ya. Manusia di bumi ada berapa ratus juta. Jadi, sudahi saja komunikasi itu atau sebelum kalian memulai komunikasi, harus bisa kalian screening possibility komunikasi ini akan sukses kira-kira dengan orang ini berapa persen. Nah, itulah pentingnya emotional intelligence juga pada saat kita melakukan proses komunikasi. Kita bisa mengassess whether this communication will be productive or not. If not, I'm not going to waste my time. I'm going to direct my communication to somebody who will respect and appreciate this process. Gitu. Oke? Oke, now language barrier. Ini sesuatu yang sangat jelas ya, tapi yang saya ingin dengar dari kalian, kalau kemarin di Elina saya contohkan misalnya antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, nggak nyambung, akhirnya ada miskom. Nah, bagaimana sekiranya language barrier ini bisa terjadi di bangsa kita sendiri? Siapa yang bisa kasih contoh? Sesama Indonesia nih masih bisa miskom karena language barrier gitu. Ada yang bisa kasih contoh? Ya misalnya kalau kita bernegosiasi sama klien dengan kliennya itu beda daerah, jadi sebaiknya kita menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Itu contoh dari saya. Ya, betul. Jadi itu adalah solusi untuk bisa mengatasi language barrier. Karena bayangkan ketika Anda berkomunikasi dengan mitra bisnis, Anda tidak menggunakan bahasa Indonesia, Anda menggunakan bahasa Jawa, kalian kebetulan waktu itu mungkin mempersilahkan beliau untuk makan gitu ya. Makannya makan buah gitu, silakan monggo melonnya. Dan kemudian partner kalian orang Sunda dan orang Sunda ini bilang ketika mencicipi, amis gitu. Anda sebagai orang Jawa pasti akan, loh kok dibilang amis ya? Amis kan konotasinya nggak enak nih. Padahal amis dalam bahasa Sunda itu artinya manis gitu ya. Jadi ada miscommunication yang terjadi dalam proses komunikasi karena kendala bahasa. Oleh karenanya, ketika kalian akan bernegosiasi bisnis, berkomunikasi, pastikan Anda selalu memakai bahasa Indonesia ataupun kalau dengan mitra asing dalam bahasa Inggris. Oke, ini adalah elemen yang terakhir yang ingin saya bahas tentang information overload. Nah, ini nih kendala yang sering banget mungkin dilakukan oleh para wanita kepada para lelaki. Oke, Berlian bisa bantu saya jelaskan ini apa itu information overload? Clue-nya adalah
kayak gelas diisi air sampai kepenuhan, tumpah-tumpah tuh gelasnya. Airnya tuh tumpah-tumpah, bukan gelas yang tumpah, air yang tumpah. Oke, bisa bantu saya jelaskan ini, Berlian? Iya, Mem. Biasanya itu kan kalau cewek itu emang dominan lebih cerewet ya, Mem ya. Nah, mungkin kalau misalkan kayak contohnya kita ke pasangan gitu kan, kita kasih tahu hal yang mungkin menurut kita itu baik, tapi bagi dia itu kayak terlalu banyak gitu loh. Terlalu banyak dan akhirnya dia tuh nggak bisa mengimplementasikan kalau misalkan ada sesuatu gitu. Oke, saya paham maksud kamu. Jadi misalnya nih kalian berantem, kamu ada yang nggak suka sama pasangan kamu gitu ya. Memang perempuan kan cenderung, aku nggak suka gini gitu, A, B, C, D, E. Pasangannya akhirnya sebenarnya ini komplainnya yang mana ya? A, B, C, Pusing atau gitu, D, Mbak. atau E. Oke, jadi dia nggak nangkep intinya begitu kan ya. Oke, ya betul. Itu adalah information overload teman-teman. Jadi ketika kita akan berkomunikasi, ketika kita mengatakan semuanya dalam tempo yang cepat dan juga poin yang kita sampaikan terlalu banyak, ini akan menyebabkan kebingungan atau sesat di jalan bagi lawan bicara kita. Oleh karenanya, ketika kita akan berkomunikasi ada baiknya kalau bisa poin itu satu persatu kita deliver, setelah itu kita discuss, atau kalau kalian ingin menyampaikan seluruh poin, highlight poin tersebut menjadi hanya 1, 2, dan 3 poin aja. Karena apa? Daya konsentrasi manusia juga terbatas. Jadi kita harus memahami lawan bicara kita ini tidak bisa memproses semua informasi dalam waktu bersamaan. Harus kita yang mengatur supaya flow komunikasi itu baik dan pesan yang kita sampaikan juga dapat ditangkap dengan baik. Oke? Nah, ini screen share saya akhiri dulu. Saya mau ada diskusi sedikit aja sama kalian. Kita ngobrol-ngobrol lah ya. Oke, Berlian boleh dibuka kameranya ya? Kakak Yesi, apa kabar? Hari ini cantik sekali seperti ya dari fotonya. Oke, baik. Saya pengen ada sesi diskusi sedikit. Bagaimana menurut pendapat kalian ketika kalian dihadapkan pada situasi seperti ini ya? Kalian pergi ke Indomaret, kemudian atau minimarket apapun itu, dan kemudian mbak kasirnya memberikan kembalian kalian itu dalam bentuk permen, bukan uang. Nah, kalian kebetulan ada orang yang berprinsip, ya kalau memang kembalian saya permen, harusnya saya ditanyain dulu, Bapak Ibu bersedia nggak kalau kembalian ini saya bentukan permen, karena kebetulan saya tidak ada receh misalnya. Tapi Anda adalah orang yang berprinsip, dia tidak tanya, berarti dia langsung aja begitu, dan Anda merasa Anda kayak tersinggung. Nah, bagaimana cara Anda mengkomunikasikan dengan baik, tanpa membuat orang itu tersinggung, tapi masalah bisa selesai? Ada yang bisa kasih masukan? Coba tempatkan diri kalian sebagai lawan bicara kalian juga. Mungkin kalau dari aku, misalkan ini berarti posisinya nih aku dikasih permen gitu ya, kembaliannya permen. Misalnya kembaliannya tuh 500 gitu. Mungkin caranya aku alasan ya, Mem. Aku alasan aja, oh ya ini Mbak maaf, saya itu kan di depan ada bayar parkir gitu ya. Bisa nggak kembaliannya pakai uang aja gitu, atau pokoknya uang itu bisa aku ambil lagi gitu, nggak jadi permen gitu. Oke, berarti Berlian lebih memilih untuk tidak mengkomunikasikan secara jujur bahwa Berlian tidak suka cara seperti itu, tapi Berlian lebih memilih untuk ya udah win-win solutionnya apa, yang penting itu terjadi gitu ya, yang penting saya tidak dapat kembalian permen, saya tidak akan ngomong bahwa saya setuju atau tidak, saya dapat kembalian permen, yang penting adalah Mbak kasir ini akan memberikan saya Rp500 bukan permen, berarti itu ya. Oke. Sekarang challenge-nya kalau Anda ingin memberitahu kepada kasir itu, hey ini salah loh, kamu harusnya kalau mau memberikan kembalian permen harusnya nanya dulu berkenan nggak nih customer-nya dibuat begitu. Nah, untuk menyampaikannya dengan komunikasi yang baik kira-kira gimana?
Ada orang-orang yang bisa teman-teman emosi ya, marah-marah hanya karena perkara permen, ada. Nah, makanya mari coba kita posisikan diri kita. Seandainya kita memang tidak terima dengan hal itu, bagaimana kita mengkomunikasinya dengan bijak gitu. Kalau tadi cara ngelesnya berlian boleh lah. Cuman challenge kali ini bagaimana kita mengkomunikasikan, I don't agree with that. Saya tuh nggak setuju. Tapi how not to make the person get insulted. Supaya orang yang kita berkomunikasi itu tidak merasa tersinggung. Kalau Maisa gimana? Menurut Maisa gimana? Kalau menurutku sih, Mem, mana ya? Ini Mas Basar senyum-senyum, kayaknya dia ada ide ya. Sayang hari ini headsetnya rusak. Dan kakak Yesi juga masih ada di tempat kerja, jadi nggak bisa partisipasi secara aktif, tapi nggak apa-apa. Kalau menurut Maisa gimana? Yang jelas sih awalnya minta maaf ya, Mem. Bahwa gimana ya mulanya? Nggak mau dikasih permen, gimana? Berarti Maisa akan bilang seperti ini ya. Mbak mohon maaf, saya tidak mau permen, saya mau uang aja. Atau gitu? Atau gimana? Saya nggak tahu permennya buat apa, Mbak ya. Oh, maaf Mbak, mohon maaf Mbak sebelumnya. Saya nggak tahu, ya saya nggak bisa, ya pokoknya lah, bilang nggak bisa makan permen terus daripada permennya nanti mubazir, jadi kan nggak enak, gitu sih. Oke, wow Mas Maisa ini ternyata orangnya sopan sekali ya. Oke, boleh, terima kasih Mas Maisa. Ada satu hal yang saya highlight di sini teman-teman. Jangan pernah merasa takut untuk mengutarakan prinsip Anda pada orang lain ya. Ketika Anda merasa bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, it's not that you have to swallow that. Nggak mesti kalian harus menelan itu dan kemudian ngeles istilahnya ya dalam tanda kutip ya, dan membiarkan itu terjadi. Anda bisa mengkomunikasikannya dengan bijak, contohnya, Mbak mohon maaf, kalau memang tidak ada kembalian receh, harusnya saya diberitahu dulu Mbak, kalau Mbak akan memberikan kembalian saya permen gitu. Nah, dengan kita ngomong seperti itu aja, pasti Mbak kasirnya pasti akan, oh iya maaf Mbak, atau maaf Pak, atau maaf Bu, memang iya nih kebetulan tidak ada receh, jadi apa Bapak Ibu berkenan ini permennya. Nah, seperti itu. Karena kita sebagai customer ketika kita disodorkan fakta bahwa memang mereka tidak mempunyai kembalian receh, pasti kita juga dapat mengerti, ya nggak sih? Nah, jadi dua respon dari Berlian tadi, dari Maisa, boleh, nggak apa-apa. Ngeles itu kadang bisa memang menjadi win-win solution dalam komunikasi. Namun satu hal yang penting adalah ketika kita punya prinsip, jangan pernah takut untuk mengutarakannya, karena kita bisa mengutarakannya dengan cara yang baik juga, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu bagian dari pendewasaan diri dalam proses komunikasi. Oleh karenanya, kecerdasan emosional itu sangat penting dalam proses komunikasi. Hanya karena kita bisa bicara sama orang, it doesn't mean that cara kita bicara, cara kita conveying apa maksud kita itu sudah benar gitu. Oke? Baik, terima kasih teman-teman udah join. Saya rasa rekapnya untuk bab 3 ini cukup ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan untuk chapter 4, dan seperti biasa mohon diperhatikan materi yang sudah saya berikan di E5, dan kita akan ada sesi diskusi yang lebih dalam lagi minggu depan untuk bab yang lain. So far sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan soal ini? Untuk barriers of communication? All good? Kasih ada jari. All good. Okay. Thank you guys. See you next week. Do not forget that communication is an integral part of our lives. So be a good communicator, and inshallah your life will be well. Okay? Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.